Halo, saya nama saya Zakir Harisabila. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang tema Persatuan Pancasila sebagai Persatuan Indonesia. Saya share screen dulu. Berhubung pada saat UTS, saya dan kelompok saya mengangkat tema yaitu membangun persatuan dalam perbedaan dan keberagaman demi kemaslahatan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Pada materi ini saya membagi menjadi beberapa bagian, yang itu ada pendahuluan, konsep persatuan dalam keberagaman, Pancasila sebagai landasan, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi persatuan, lalu ada strategi membangun persatuan, tantangan persatuan di era globalisasi, mengatasi tantangannya, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan terakhir kesimpulan. Saya lanjut ke pendahuluan. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya dan bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini karena kepulauannya banyak, lalu daerah-daerahnya juga banyak, maka akan muncul budaya-budaya dan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Jumlahnya bisa sampai ratusan, mungkin bahkan ribuan. Tantangannya adalah menjaga persatuan di tengah-tengah keberagaman. Nah, dengan adanya perbedaan, jadi kita rawan sekali berkonflik eh, tentang apapun itu. Ada yang dari agama, ada dari yang bahasa, karena dari bahasa dengan beda nada, nada bicara juga itu bisa menimbulkan suatu konflik ya. Pentingnya memahami dan menghargai perbedaan untuk kemajuan bangsa. Konsep persatuan dalam keberagaman, yaitu persatuan ada ikatan batin dan semangat kebersamaan antar individu atau kelompok. Keberagaman, kondisi masyarakat dengan perbedaan di berbagai bidang, suku, agama, budaya, dan lain-lain. Lalu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini untuk konsep Pancasila. Pancasila sebagai landasan eh, sebagai landasan ideologi ya. Pancasila adalah negara dan ideologi bangsa Indonesia. Lima Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sebelah sini ini ada logo atau gambar Garuda. Di sini men, apa ya, simbol dari Garuda ini mengartikan ada 45 helai, berarti itu menunjukkan tahun kemerdekaan kita 1945. Nah, ini yang ekornya ada 19 helai. Ketika digabungkan jadi 1945, lalu ujungnya ada helai pada bulu ekor ada 8, yaitu bulan Agustus. Lalu pada sayapnya masing-masing ada 17 sayap, itu menunjukkan tanggal, yaitu 17 Agustus 1945. Lalu di sini ada arti dari sila-sila yang ada di lambang Garuda ini, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjalin toleransi, meng- saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa untuk tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Lalu ada sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu menempatkan persatuan bangsa asas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani yang luhur. Lalu ada sila terakhir, kerakyatan yang dipimpin oleh Persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur kekeluargaan dan gotong royong.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persatuan, itu contohnya ada Sumpah Pemuda, yaitu sumpah untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, dengan memperkuat rasa persaudaraan antara suku. Untuk Pancasila, yaitu nilai-nilai universal yang mencakup seluruh unsur bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, dan pedoman hidup dalam keberagaman. Strategi membangun persatuan yaitu meningkatkan toleransi dan saling menghormati antar kelompok, mendorong dialog antar budaya untuk membangun pemahaman, menekankan identitas nasional bersama di atas identitas kelompok. Lalu yang terakhir, mengembangkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional. Selanjutnya, tantangan persatuan di era globalisasi ada individualisme, melemahnya rasa kebersamaan. Seperti yang kita ketahui, dengan zaman teknologi sekarang, orang-orang itu jadi kurang bersosialisasi, jadi lebih masing-masing aktivitas dan kehidupannya. Lalu ada kosmopolitanisme, yaitu berkurangnya identitas nasional. Ada fundalisme pasar, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, seperti yang kita ketahui. Untuk kesenjangan ini cukup jauh ya, ada yang di atas banget, ada yang di bawah banget. Lalu ada intoleransi dan ujaran kebencian, meningkatnya konflik antar kelompok. Di era modern sekarang masih sering terjadi ada konflik antara kelompok di Indonesia ini. Selanjutnya, mengatasi tantangan yaitu dengan memperkuat pendidikan Pancasila di semua tingkat pendidikan, yaitu eh, paling utama di tingkat sekolah dasar SD, SMP, dan SMA. Lalu meningkatkan program-program mendorong rasa cinta tanah air. Lalu ada mendorong pemikiran kritis dan kemampuan memverifikasi informasi. Nah, di sini ini yang sangat penting karena sekarang informasi itu begitu cepat masuk ke handphone kita, jadi kita harus lebih kritis untuk memverifikasi informasi mana yang valid dan tidak valid. Lalu ada menjamin keadilan sosial dan kesetaraan akses terhadap sumber daya. Nah, ini yang sedang kita kejar karena pembangunan kalau kita lihat saat ini bagian Indonesia Timur sudah mulai ada fasilitas-fasilitas yang harusnya sudah ada dari dulu di Indonesia Timur. Lalu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nilai-nilai universal Pancasila mencakup seluruh elemen masyarakat Pancasila, menjawab keberagaman dengan prinsip-prinsip inklusif. Selanjutnya, peran Pancasila dalam resolusi konflik, lalu mendorong musyawarah dan dialog, menekan keadilan dan kesetaraan, menghormati perbedaan keyakinan dan budaya. Kesimpulannya, persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Pentingnya menjaga dan merawat persatuan di tengah perbedaan, ajakan untuk berperan aktif dalam memperkuat persatuan nasional, menghargai perbedaan aktif dalam dialog antar kelompok, lalu yang terakhir menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa memenuhi tugas UAS Pendidikan Pancasila. Terima kasih.